Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pengurus barang. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara pengisian aset lancar atau stock opnam melalui aplikasi SIM Asset. Untuk pengisiannya kita menggunakan menu persediaan. Nah, persediaan itu terdiri dari barang-barang yang habis pakai atau barang-barang non modal ya. Misalnya saya contohkan untuk pembelian obat-obatan. Nah, ini kita untuk lebih mudahnya melihat satu nota itu terdiri dari beberapa barang. Nah, ini di sini ada tanggal pembelian tanggal 2 Agustus. Satu nota jumlahnya 45.000. Nah, sedangkan untuk di BKU-nya kita lihat pembayarannya adalah tanggal 4 Agustus. Nah, ini untuk pembayaran nanti kita masukkan ke menu pembayaran. Sedangkan untuk menu penerimaan kita menggunakan tanggal nota saja. Kenapa? Karena supaya lebih mudah untuk membedakan setiap belanja. Kalau biasanya di BKU itu kan dibayarkan setelah pencairan dana. Nah, itu akan menyusahkan kita. Kalau tanggal penerimaannya sama semua, nanti kita susah untuk membuat slot-slot penerimaan barang dan kita akan kesulitan untuk penginputannya. Nah, langkah yang pertama adalah masuk menu gudang, kemudian penerimaan. Kita klik di sini sudah ada OPD-nya, kita klik. Untuk memulai langkah pertama, klik kanan buka form. Nah, di sini kita pilih tanggal penerimaan barangnya tadi tanggal 2 Agustus. Kemudian asal usulnya adalah pembelian. Nomor surat jalannya misalnya kita bos TW3. Ini bisa beda-beda sih nomor surat jalannya. Kemudian tanggalnya kita samakan tanggal 2 Agustus. Suppliernya misalnya tadi apotek ya, obat-obatan dari apotek, alamatnya Skorjo, Pelantungan gitu. Kemudian enter, tekan enter sampai yang bawah ini muncul, bisa diisikan. Nah, untuk barangnya kita ketik saja kata kunci misalnya Betadine, nanti di enter. Di situ sudah ada beberapa macam, kita pilih salah satu yang sesuai, misalnya Betadine yang satuannya botol, kita pilih, kita double klik di sini. Nah, kemudian ini sudah muncul bawah jumlahnya misalnya 1. Kemudian enter terus sampai muncul di sebelah kanan. Nah, ini sudah muncul penerimaan barangnya 1. Kemudian barang berikutnya satu nota tadi adalah plaster. Kita pilih yang kira-kira sesuai ya, karena di situ banyak pilihan macam barangnya. Misalnya kita pilih salah satu yang satuannya roll, jumlahnya 2 misalnya. Di sini belum ada harga ya, baru jumlah barang penerimaan. Kemudian yang ketiga perban, misalnya kita ambil yang pak, satuannya pak atau 1 dus. Nah, kalau di nota tadi 1 pak ya, 1 pak berarti ini 1 dus. Jumlahnya 1, enter sampai muncul. Nah, ini sudah selesai langkah pertama untuk penerimaan barang. Kemudian kita tutup jendela ini. Nah, kita sesuaikan barangnya ini ya, ada itu sudah sesuai. Kemudian kita tutup, masuk ke persediaan lagi, sekarang ke administrasi ya, administrasi, kemudian perhitungan harga perolehan, harga dari barang tadi. Nah, kita klik di sini. Belum muncul di sini. Untuk memunculkan kita klik kanan, kemudian
buka form, karena di sini belum ada, kita membuat. Nah, buka form, tanggalnya kita pilih tadi tanggal 2 Agustus. Kemudian kita pilih aja di situ ya, sama dengan tadi. Nah, ini dipilih sudah ada ini ya, tanggal 2 Agustus, karena tadi di penerimaan sudah masuk. Nah, ini nomor BAST nya misalnya sama dengan tadi bos, TW3 tanggalnya sama 2 Agustus. Kemudian enter, keterangan bisa dikosongi, di enter sampai bawah bisa diisi, bisa muncul, sudah muncul. Nah itu. Nah, kita beri harga, double klik, misalnya satu betadine botol harganya tadi di nota 10.000, kemudian enter. Nah, di situ sudah muncul harganya. Klik lagi barang yang kedua, harganya harga satuannya misalnya 10.000, jadi karena barangnya 2 jadi 20.000. Kemudian yang barang yang ketiga, double klik sampai muncul di sebelah kiri. Nah, itu kita beri harga satuannya sesuai dengan nota tadi 15.000 ya. Kemudian enter, sudah selesai. Ini langkah pemberian harga perolehan, berarti sudah langkah kedua. Langkah ketiga berikutnya masuk ke administrasi pembayaran hutang pembelian. Nah, karena tadi DPKU nya tanggal 4 Agustus, jadi untuk bayar hutang pembeliannya disamakan dengan BKU. Kembali ke aplikasi tadi, untuk tanggalnya kita pilih yang tanggal tadi. Nah, di situ sudah muncul di bawah. Ini kita double klik ya, double klik, kemudian tanggalnya, tanggal pembayarannya tadi 4 Agustus. Nah, di situ sudah muncul toko suppliernya, kemudian asal usulnya. Asal usulnya kita pilih, karena di sekolah itu menggunakan dana BOS, kita pilih NBOS. Kalau dinas lain mungkin ada NBM ya, karena di sekolah kita menggunakan NBOS. Sudah, jumlah bayarnya sesuai dengan nota tadi 45.000 jumlahnya. Satu nota berarti sekali bayar. Kemudian enter, misalnya untuk keterangannya dikasih atau bisa saja dikosongi. Nah, kalau sudah di enter itu akan muncul debit dan kredit sama. Tadi itu belanja barang dari NBOS tadi ya. Kemudian kita tutup jendelanya. Untuk langkah keempat adalah masuk ke administrasi, kemudian perintah pengeluaran. Di sini perintah pengeluaran kita pilih tanggalnya, karena belum ada kita buka form, kita buat baru, berarti perintah pengeluarannya. Tanggalnya sesuaikan dengan BKU tadi, tanggal 4. Kemudian unit penerimanya dipilih sekolah masing-masing. Berikutnya tanggal, ini tag pengeluarannya penggunaan, nama pemintanya misalnya ini, kemudian enter sampai bawah bisa diisi barangnya. Nah, yang mau diminta apa saja itu adalah stok yang masih ada ya di situ. Nah, kita ambil ini, minta 1 untuk betadine, kemudian untuk plester barang 2 diminta 2, enter. Satu lagi perban tadi ya, perban barang 1, stok 1, minta 1, enter. Nah, ini sudah ada perintah pengeluaran. Untuk langkah terakhir kita masuk ke menu persediaan, gudang, dan pengeluaran.
sini kita pilih tanggal tadi pengeluarannya. Di situ kan belum ada. Nah, kita buka form, klik kanan buka form, kemudian tanggalnya tanggal 4 Agustus, nomor permintaannya. Nah, di situ kita pilih yang tadi tanggal 4 Agustus itu untuk barang yang dari apotek. Kita enter sampai bawah muncul barangnya, kita pilih double klik, maka akan muncul di situ permintaan 1 dikeluarkan 1, enter, oke. Satu lagi double klik, barang 2 dikeluarkan 2, oke. Kemudian satu lagi stok 1 meminta 1 dikeluarkan 1. Nah, ini sudah habis berarti barangnya. Yang minta itu kemudian dikeluarkan sama. Nah, itu sudah selesai. Kita masuk ke pengecekan, kita masuk rekap ya. Untuk melihat rekapnya bagaimana, kita masuk ke menu persediaan, kemudian gudang, pengungkapan, kemudian mutasi barang dan nilai. Kita pilih, nah, pilih satuan unit kerja, kemudian dilihat di sini kita bisa cetak aja langsung, nanti akan muncul Excel. Ya, yes ya, karena saya pernah melihat, pernah download, jadi muncul seperti ini. Kalau belum pernah, tidak akan muncul ini. Nah, ini sudah jadi Excel. Nah, di sini kita bisa lihat jenis barang, kemudian nilai awalnya masuk berapa, keluar berapa, ada jenis barang, ada tanggalnya juga di situ, tanggalnya kebalik ya, tahunnya dulu, bulan, kemudian tanggal. Nah, di situ kita bisa lihat stoknya tinggal berapa, apakah sudah habis apa belum, apa masih sisa ya. Penggunaannya masuk dan keluarnya sudah ada di situ. Nah, file ini di mana? Untuk mencari file ini ada di dokumen, kemudian ada di folder SAM-LT-Doc ini. Nah, di sini adalah hasil downloadan dari aplikasi SIM Asset. Kita bisa lihat atau bisa mencari filenya di situ. Kesimpulannya, untuk pengisian aset lancar ini, yang barang berasal dari hasil pembelian ada 5 langkah. Yang pertama adalah penerimaan barang ke gudang, yang kedua pemberian harga perolehan, ketiga pembayaran hutang pembelian, kemudian perintah pengeluaran, dan yang terakhir adalah pengeluaran dari gudang. Sedangkan untuk barang yang berasal dari saldo awal atau sisa tahun lalu, langkahnya sama, cuma di situ tidak ada pembayaran barang hasil pembelian ya, langsung ke perintah pengeluaran. Cuma ada 4 langkah. Sedikit saran untuk pengisian menu penerimaan pada gudang, itu lebih baik tanggalnya dibedakan sesuai dengan nota penerimaan ya, karena kalau satu tanggal notanya suppliernya sama, itu tidak bisa dipisahkan, slotnya akan menjadi satu. Nanti kita akan kesulitan untuk pengecekan jumlah per nota pembeliannya. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.